Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023 adalah hari Minggu biasa ke-27. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 5 ayat 1-7. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya, supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang masam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan di atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4, ayat 6-9. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tema renungan kita pada hari ini adalah bertobatlah dan lakukanlah yang baik. Pada hari Minggu biasa yang ke-27 ini, bacaan-bacaan kitab suci berbicara tentang dua hal yang sudah sering direnungkan, yakni dosa dan soal pertobatan diri. Pada hari Minggu ini, pokok ini direnungkan kembali. Tujuannya sederhana, yaitu supaya setiap orang beriman terus disadarkan setiap saat akan segala berkat dan kebaikan yang Tuhan berikan, tetapi yang seringkali tidak dihargai. Penyadaran itu lalu mendorong orang untuk selalu rendah hati bertobat, kembali ke jalan hidup yang benar. Dosa dan kesombongan diri selalu menghalangi seluruh berkat yang Tuhan berikan. Saudara terkasih, biarpun bacaan pertama dari kitab Yesaya diberi judul nyanyian, tetapi bacaan itu sesungguhnya berisi tentang dua pokok refleksi dari Nabi Yesaya yang sangat hakiki. Pertama, tentang kekaguman, iman dan kebanggaan Yesaya terhadap kebaikan Allah kepada umat-Nya. Secara mendalam, ia menyadari hal itu. Ia merasa bersyukur dan bersukacita, tetapi sekaligus rendah hati. Ia memuji Allah secara mendalam lahir dan batin. Ia memakai istilah kekasihku untuk mengungkapkan bagaimana Allah sendiri menyebut dan menjadikan dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dan paling dekat dengan Israel bangsanya sendiri. Allah menghayati dirinya di hadapan bangsanya sebagai seorang kekasih. Allah bukanlah sosok yang jauh, kaku, tidak dekat tetapi sebagai pasangan hidup Israel. Yesaya melukiskan kebaikan hati Allah yang maha dahsyat untuk Israel bangsanya dalam pelbagai anugerah dan kebaikan yang ia berikan. Ia menyadari secara mendalam kebaikan hati Tuhan ini. Namun dalam nyanyian Yesaya ini terlihat juga hal serius kedua dari refleksinya, yakni nada keprihatinan yang mendalam dan rasa sayangnya terhadap bangsanya yang menutup diri terhadap kebaikan hati Allah ini. Ia bahkan menyadari dan menyaksikan hati Allah yang tersayat akibat pembangkangan ini. Ia menyadari betapa Yahweh dan kebaikannya sepanjang sejarah sama sekali tidak ditanggapi secara positif oleh Israel, bangsa kesayangannya sendiri. Saudara-saudari terkasih, di hadapan imam-imam kepala Yahudi, Yesus dalam Injil Matius hari ini sekali lagi melukiskan pembangkangan Israel itu dalam kisah kebun anggur dan kejahatan para penggarap kebun anggurnya. Para nabi yang diutus pun semuanya dibunuh dengan kejam. Bahkan Allah yang sedemikian sabar dan mencintai umat-Nya, pada tahap tertinggi dari kasih-Nya mengutus anak-Nya sendiri yang tunggal untuk menasihati mereka. Tragisnya, itu pun tidak ditanggapi, malahan anaknya itu dibunuh dengan kejam. Akibat kejahatan itu, Israel akan menciptakan kebinasaan mereka sendiri, dan rahmat dan kebaikan Allah itu
justru dialami oleh bangsa-bangsa yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, dari bacaan pertama dan Injil, dilukiskan di sana tidak hanya soal kebaikan dan keprihatinan Allah terhadap sikap keras hati bangsanya sendiri. Dari dua pokok itu, sebetulnya secara tidak langsung, terbaca juga nasihat, harapan dan pesan serius Yesaya dan Yesus sendiri tentang apa yang mestinya harus disadari dan diperbaiki. Secara tidak langsung, keduanya menaruh harapan pada semua orang untuk pertobatan diri. Bagi orang beriman, hal ini penting karena dosa dan pembangkangan selalu menghalangi pelbagai berkat. Dosa mencemari seluruh diri, merusak pertumbuhan diri secara normal sebagai anak-anak Allah, dan kita kehilangan kemerdekaan yang sesungguhnya. Secara fisik dan mental, mungkin kita merasa aman-aman saja, tetapi di kedalaman diri, jiwa sesungguhnya pucat. Ia cacat, kehilangan cahaya Allah, dan bertumbuh tidak sehat dan tidak utuh di hadapan Allah. Kesadaran diri untuk berubah kembali ke jalan yang benar adalah pilihan yang harus dibuat tanpa kompromi. Allah sedemikian mengasihi manusia, tetapi manusia tetap saja menutup diri, melawan, dan secara tidak tahu berterima kasih dan menghancurkan kasih itu sendiri. Kepada jemaat di Filipi, Paulus menasehati agar lebih fokus memikirkan tentang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ia juga berpesan agar lebih fokus melakukan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ia juga menasihati mereka agar jangan tinggal dalam kekhawatiran akan apapun. Ia malahan mengajak umat di Filipi untuk memanjatkan seluruh keinginan, doa, permohonan dengan ucapan syukur. Ia yakin dan meneguhkan mereka bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Semoga demikian. Amin.